Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita belajar lagi Alkitab. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup, kita belajar Alkitab ini. Kalau kita sudah mati atau kita sakit, kita nggak bisa belajar Alkitab. Makanya mumpung kita masih sehat, kita belajar Alkitab. Nggak ada ruginya kita belajar Alkitab ini. Kenapa kita nggak rugi belajar Alkitab ini? Karena di dalam Alkitab ini ada petunjuk kita, bisa kita masuk surga. Kalau saudara baca di dalam Roma 15, saya bacakan ya. Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ini Alkitab, saudara yang kekasih. Ini kitab suci. Tuhan suruh kita belajar kitab suci ini. Kenapa Tuhan suruh kita belajar kitab suci ini? Karena di dalam Alkitab ini ada orang yang masuk surga dan ada orang yang masuk neraka. Di dalam Alkitab ini orangnya sudah mati semua, saudara yang kekasih. Ya, saya ulangi lagi. Maaf saudara. Semua tulisan yang di dalam Alkitab ini orangnya sudah meninggal semua. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Kita pelajarin. Mumpung kita masih hidup, kita pelajarin. Kenapa orang ini masuk surga? Kenapa orang ini masuk neraka? Jangan sampai setelah kita mati, ternyata kita masuk neraka. Kenapa bisa begitu? Karena nggak mau belajar kitab suci ini. Jadi saya katakan kepada saudara, nggak ada ruginya kita belajar Alkitab. Ya, orang yang nggak mau belajar Alkitab waktu masih hidup, nanti kalau mati nyesel. Dia nggak tahu jalan ke surga. Ya, untuk masuk surga itu perlu dicari, saudara. Kalau saudara baca Matius 6 ayat 33, di situ dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi kalau kita ingin masuk surga, kita harus cari surga. Kalau neraka mah nggak usah dicari. Kalau neraka itu datang sendiri, saudara yang kekasih. Saudara nggak usah cari neraka. Saudara kalau mati pasti masuk neraka. Jadi untuk mencari neraka itu ya nggak usah saudara cari. Saudara pasti masuk neraka. Tetapi kalau saudara ingin masuk surga, saudara harus mencari surga. Bagaimana kita mencari surga? Ya belajar Alkitab. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kalau saudara nggak mau belajar Alkitab, saudara binasa, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberitahu. Sebelum kita mati, Tuhan beritahu kepada kita. Cari kerajaan surga. Bagaimana caranya kita mencari kerajaan surga? Di Alkitab mengatakan, suruh pelajarin kitab suci ini. Saya baca lagi ya, biar jelas ya, di dalam Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi kita disuruh pelajarin Alkitab ini kalau mau masuk surga. Saudara yang kekasih, ini sangat penting karena ini menyangkut tentang surga dan neraka. Untuk kita tinggal. Kita mau tinggal di surga atau tinggal di neraka. Kalau saudara ingin tinggal di surga, saudara harus cari surga. Selama saudara nggak mencari surga, saudara mati, nggak bisa masuk surga. Itu yang jadi masalah, saudara yang kekasih. Banyak orang malas mencari surga. Nanti kalau sudah mati, mau masuk surga, ya nggak bisa. Karena dia waktu hidup nggak mau mencari surga. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara ingin tinggal di surga setelah mati,
saudara harus mencari surga. Nggak ada pilihan. Ya, saudara yang kekasih, bagaimana sih caranya kita bisa mencari surga? Belajar Alkitab. Kalau kita baca di dalam Lukas, ya, ini ada 2 orang, saudara yang kekasih. Ada 2 orang yang meninggal atau orang mati, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Ya, ini dua-duanya orangnya sudah mati. Yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Kita pelajarin kenapa dia masuk surga, kenapa dia masuk neraka. Mumpung kita masih hidup. Ya. Kita baca di dalam Lukas 16 ayat yang ke-22. Orang 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang miskin ini mati, lalu dibawa ke pangkuan Abraham. Ya. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas dari jauh dilihatlah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, "Bapa Abraham, kasihilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Jadi ada 2 macam orang nih. Orang yang mati langsung dibawa ke malaikat, ke Abraham. Orang kaya ini mati nggak dibawa malaikat, dikubur. Jadi terpisah nih orang yang mati nih. Orang miskin ini mati dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Sedangkan orang miskin ini mati dikubur. Kenapa orang kaya ini mati dikubur? Sedangkan Lazarus mati dibawa ke pangkuan Abraham. Kita yang masih hidup ini kita pelajarin. Nah, Lazarus mati dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya ini mati. Ya, saya baca ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara dalam alam maut. Orang kaya ini mati dikubur lalu masuk ke dalam alam maut. Lalu dia melihat ke atas. Berarti alam maut ini posisinya ada di bawah. Karena dia melihat ke atas. Orang kaya ini masuk ke alam maut. Lalu dia melihat ke atas. Berarti alam maut itu ada di bawah. Sedangkan Lazarus ada yang di atas. Berarti orang mati ini terpisah nih. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Orang kaya ini mati lalu masuk ke dalam alam maut. Saudara yang kekasih, kenapa orang kaya ini masuk ke dalam alam maut? Kita cari tahu dulu, orang kaya ini agamanya apa? Ya, orang kaya ini agamanya apa? Ini penting, saudara yang kekasih, biar jelas. Orang kaya ini dan Lazarus ini ternyata orang Kristen. Karena dia mengenal Abraham. Lazarus kenal Abraham. Maka pada waktu dia mati dibawa ke pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya ini pun mengenal Abraham. Nah, agama Kristen, hanya agama Kristen yang mengenal Abraham. Agama Buddha kenal Abraham nggak? Nggak kenal. Dia kenalnya si Gautama. Agama Hindu kenal Abraham nggak? Nggak kenal Abraham. Agama Konghucu, ya, orang Kristen kan banyak agama Konghucu. Apakah agama Konghucu mengenal Abraham? Tidak mengenal. Satu-satunya yang mengenal Abraham adalah orang Kristen. Jelas ya. Berarti orang kaya ini adalah orang Kristen. Jadi orang Kristen itu ada yang mati masuk ke alam maut. Alam maut itu apa sih, saudara yang kekasih? Ya, neraka. Kenapa orang kaya ini, orang Kristen ini mati masuk ke alam maut? Itu menjadi pertanyaannya.
Ya jadi nggak menjadi jaminan orang Kristen itu mati masuk ke pangkuan Abraham. Ada orang Kristen yang mati dimasuk ke dalam alam maut. Kenapa orang Kristen ini bisa mati masuk ke dalam alam maut? Kalau saudara baca di dalam Roma 6, yang menjawab Alkitab, saudara yang kekasih, kenapa orang kaya ini masuk ke dalam alam maut? Di dalam Roma 6 ayat 23 saya bacakan ya. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa adalah maut. Berarti orang kaya ini, waktu dia masih hidup, dia berbuat dosa. Ingat ya, orang kaya ini kenal Abraham. Berarti dia agamanya Kristen. Nah, kenapa dia mati masuk ke alam maut? Karena dia melakukan dosa. Ayat ini di sini dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23. Di situ dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Orang kaya ini masuk ke alam maut. Berarti orang Kristen yang masih melakukan dosa, kalau dia mati, dia seperti orang kaya ini, masuk ke dalam alam maut. Saudara yang kekasih, ini sangat penting. Saudara yang kekasih, ini sangat penting untuk khususnya untuk orang Kristen. Orang Kristen yang masih hidup dalam dosa, kalau dia mati, masuk ke dalam alam maut. Jadi orang Kristen itu nggak kebal dengan dosa. Kalau dia berbuat dosa, dia mati, masuk ke alam maut. Sengsara. Di dalam alam maut itu di situ dikatakan apa? Disiksa di dalam api yang menyala-nyala. Lukas tadi ya. Coba kita lihat. Di alam maut itu apa sih? Enak gak sih di dalam alam maut itu? Tadi kita baca di dalam Lukas 16 ayat yang ke-24. Lalu ia berseru kepadanya, Bapa Abraham, kasihilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Berarti di dalam alam maut itu kita disiksa di dalam api. Kalau orang mati, kalau masuk ke dalam alam maut, berarti disiksa di dalam neraka. Neraka itu ada api, saudara yang kekasih. Jadi saudara yang kekasih, sadar atau tidak sadar, ini peringatan bagi saya. Peringatan juga bagi saudara. Kalau saudara masih melakukan dosa, maka upahnya itu masuk ke dalam alam maut. Jadi saudara yang kekasih, ini sangat penting informasi ini. Mumpung kita masih hidup, kita cek, kita masih hidup dalam dosa enggak? Sekalipun saudara hamba Tuhan, sekalipun saudara majelis, sekalipun saudara taat dengan beribadah, kalau saudara masih melakukan dosa, maka upah dosa adalah alam maut. Seperti orang kaya ini. Mungkin saudara donatur gereja ya. Mungkin saudara banyak berdoa. Kalau saudara masih melakukan dosa, saudara akan masuk ke dalam alam maut. Tidak peduli saudara, Tuhan tidak peduli saudara donatur kek, mau saudara hamba Tuhan terkenal kek, Tuhan tidak peduli. Kalau kita melakukan dosa, upahnya maut. Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Orang kaya ini masuk ke dalam alam maut. Kenapa dia masuk dalam alam maut? Pada waktu dia masih hidup, dia melakukan dosa. Sehingga upahnya masuk ke dalam alam maut. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 8 ayat 11, Tuhan mengatakan apa? Kalau dosamu sudah kuampuni, maka Tuhan mengatakan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Orang Kristen, hamba Tuhan, kalau dosanya sudah dihapus, maka Tuhan peringatkan, jangan berbuat dosa lagi. Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Saya sebagai hamba Tuhan menginformasikan masalah ini. Mumpung kita masih hidup,
kita harus tahu kalau kita masih berbuat dosa, sekalipun kita orang Kristen, kita masuk ke dalam alam maut. Seperti Lukas 16 ayat 23 dan 24. Orang kaya ini lalu mati, masuk ke dalam alam maut. Di dalam alam maut itu dia disiksa di dalam api neraka. Makanya saudara yang kekasih, sebelum kita mati, kita pelajari Alkitab ini. Jangan enak-enak. Mumpung masih orang Kristen merasa kalau saya berbuat dosa tetap masuk surga. Nggak ada di dalam Alkitab ini orang Kristen berbuat dosa masuk surga. Nggak ada. Ayatnya nggak ada, saudara yang kekasih. Kalau saudara berbuat dosa masih masuk surga, itu ayatnya nggak ada. Yang ada kalau orang Kristen, hamba Tuhan berbuat dosa, mati, masuk ke dalam alam maut. Seperti orang kaya ini. Orang kaya ini mati, lalu dikubur dan masuk ke dalam alam maut, disiksa dalam api. Makanya sebelum saudara mati, sebelum saya juga mati, kita tahu nih Alkitab nih. Kalau saya berbuat dosa, berarti kalau saya mati, masuk ke alam maut seperti orang kaya ini. Ya iya, Alkitab sudah mengatakan tidak pernah salah. Kalau saya yang ngomong salah, saudara yang kekasih. Kalau Alkitab yang mengatakan orang yang berbuat dosa, upahnya maut. Sadar atau tidak sadar, banyak orang Kristen yang masih berbuat dosa. Bahkan pendeta pun masih banyak melakukan dosa. Saudara yang kekasih, dosa itu apa? Dosa menurut Tuhan sama dosa menurut kita beda. Selera kita sama selera Tuhan itu beda. Kalau dosa menurut Tuhan itu adalah orang yang melakukan atau orang yang melanggar perintah Tuhan. Kalau saudara baca dalam 1 Yohanes, saya bacakan ya. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah melanggar hukum Tuhan. Jadi kalau kita berbuat dosa, itu berarti kita melanggar hukum Tuhan. Kalau bahasa aslinya adalah hamartia. Dosa itu dalam bahasa aslinya hamartia. Artinya orang yang melanggar hukum Tuhan. Jadi orang yang melanggar hukum Tuhan, di mata Tuhan ia berdosa. Kalau dia berdosa, upahnya maut. Saya sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan masalah ini. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan. Tapi Tuhan gak bisa menyelamatkan kita kalau kita melanggar hukum Tuhan. Ya, saudara yang kekasih, ini sangat penting. Tuhan tidak bisa menyelamatkan kita kalau kita masih berbuat dosa. Seperti orang kaya ini, waktu dia masih hidup, dia kan orang Kristen nih. Dia masih hidup di dunia ini, dia merasa sudah diselamatkan, berbuat dosa. Karena dia nggak ngerti Alkitab, dia berbuat dosa lah. Pada waktu dia mati, ternyata dia nggak bisa masuk surga, masuk ke dalam alam maut. Banyak orang Kristen nggak ngerti masalah ini. Saya harus mengatakan sebagai hamba Tuhan, kalau saudara berbuat dosa, sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara pendeta, sekalipun saudara majelis, sekalipun saudara donatur gereja, kalau saudara masih melakukan dosa, upahnya alam maut. Jadi saya harus mengatakan A ya A, B ya B. Firman Tuhan ini hanya dua. Masuk surga atau masuk neraka. Masuk surga, nggak berbuat dosa lagi. Masuk neraka, berbuat dosa.
Makanya di dalam Alkitab, di dalam Roma 15 ayat 4, di situ dikatakan, semua tulisan yang ada di Alkitab ini kita pelajarin. Lukas 16 ayat 22, 23 itu kan ditulis di dalam Alkitab ini. Kita suruh pelajarin kenapa orang kaya ini mati masuk ke alam maut. Karena pada waktu dia masih hidup, masih melakukan dosa. Saudara yang kekasih, sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Apakah saudara tidak tahu kalau kita melakukan dosa, upahnya maut? Ini penting saudara yang kekasih. Saya sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan masalah ini. Karena ini masalah tentang sorga dan neraka. Saya nggak berbicara tentang uang. Saya nggak bicara tentang kesenangan hati. Saya tidak berbicara tentang yang lain. Saya hanya berbicara kalau saudara mati, ingin tinggal masuk sorga, jangan melakukan dosa lagi. Ya enak ya dengarnya ya. Tapi ini menyangkut sorga dan neraka sih soalnya. Makanya harus saya jelasin terus. Orang yang masih melakukan dosa, sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia pendeta, kalau dia mati, masuk ke dalam alam maut. Seperti orang kaya ini. Ya. Dosa itu hamartia, artinya melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum Taurat. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Hukumku adalah hukum Taurat. Yang menulis hukum Taurat jari tangan Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 19. Ada dua jenis macam orang Kristen. Orang Kristen yang mau menjalankan hukum Taurat dan orang Kristen yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Orang Kristen yang menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati, dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Sedangkan orang Kristen yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia mati, duduk di surga yang paling bawah. Berarti berbicara di alam maut. Saudara yang kekasih, saya sebagai hamba Tuhan tidak jemu-jemunya menyampaikan kebenaran ini. Karena sudah terlalu banyak orang Kristen yang mati masuk ke alam maut. Bahkan pendeta yang sudah mati banyak yang masuk ke dalam alam maut. Karena dia tidak mau menjalankan hukum Taurat. Karena orang yang melanggar hukum Taurat di mata Tuhan, dia adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Ya, saya ulangin lagi. Orang Kristen yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, berarti dia melanggar hukum Tuhan. Dia nggak mau menjalankan hukum Tuhan. Sehingga apa yang terjadi di mata Tuhan, dia orang berdosa. Kalau dia berdosa, dia mati, masuk ke dalam alam maut. Seperti orang kaya ini. Di dalam alam maut, itu disiksa, saudara yang kekasih. Saudara pernah nggak kena percikan api? Baru kena percikan api aja kita sakit, saudara yang kekasih. Ini apalagi masuk ke dalam api neraka. Jadi masuk ke alam maut itu nggak enak. Mungkin waktu di dunia kita masih bisa memuji nama Tuhan. Waktu di dunia kita masih bisa baca Alkitab. Waktu di dunia masih kita bisa berdoa. Tetapi kalau saudara masuk ke dalam alam maut, apakah saudara masih bisa memuji Tuhan? Kalau saudara masuk ke dalam alam maut, apakah saudara masih bisa berdoa? Tidak bisa. Saudara yang kekasih, mumpung kita masih hidup, pelajari Alkitab. Kalau saudara ingin tinggal di sorga, saudara harus mengikuti perintah Tuhan. Seperti Lazarus, mati lalu diangkat ke pangkuan Abraham. Saudara yang kekasih, untuk masuk surga itu tidak segampang apa yang kita pikirkan. Kita harus hidup dalam kebenaran. Ya, di dalam Roma 2 ayat yang ke-13, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan.
Lazarus menjalankan hukum Taurat. Sehingga pada waktu dia mati, dibawa ke pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya ini nggak mau menjalankan hukum Taurat. Berarti dia melanggar hukum Tuhan. Setelah dia mati, masuk ke dalam alam maut. Kenapa saya berbicara tentang hukum Taurat ini? Berbicara tentang hukum Taurat terus, karena hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan. Karena sudah terlalu banyak orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, mati masuk ke dalam alam maut. Saya susah sekali berbicara masalah ini di dalam gereja. Karena banyak gereja pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Berarti di mata Tuhan dia berbuat dosa. Kalau dia berbuat dosa setelah dia mati, masuk ke dalam alam maut. Yang mengatakan itu Alkitab. Upah dosa adalah maut. Tuhan tidak peduli saudaramu pendeta besar kek, pendeta punya karunia kek, jemaatnya banyak kek, pendeta kaya kek. Tuhan tidak peduli. Kalau saudara berbuat dosa, saudara upahnya maut. Seperti Lukas 16 ayat 23. Orang kaya ini mati lalu masuk ke alam maut. Kenapa orang kaya ini masuk ke dalam alam maut? Karena waktu dia masih hidup berbuat dosa. Dosa adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum Taurat. Sayangnya hukum Taurat itu sudah dibuang sama hamba-hamba Tuhan. Saudara perhatikan gereja-gereja hamba-hamba Tuhan. Apakah mereka masih mau melakukan hukum Taurat? Mereka rata-rata buang. Ya urusan dia lah ya. Dia yang masuk surga, dia yang masuk neraka. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara meninggalkan hukum Taurat, saudara mati masuk ke dalam alam maut. Saya hanya sebagai hamba Tuhan hanya mengingatkan, bukan menghakimi. Ya, mumpung kita masih hidup, jangan sampai kita masuk ke dalam alam maut. Gara-gara nggak mau melakukan hukum Tuhan. Kita berdoa. Kalau saudara kurang jelas masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini berbicara tentang alam maut dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ajari kami supaya kami meninggal duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Seperti Lazarus mati dibawa ke pangkuan Abraham. Ajari kami supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu agar kami kelak meninggal tidak masuk ke dalam alam maut. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Berkati orang yang mendengar YouTube saya dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.